Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, menaikkan pujian dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, aku datang menyembah-Mu di sini. Bapa, aku datang
Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Selalu yang terbaik Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya yang ku satu
berbicara bagi kami semua, Bapa. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang murni Kau membentuk wajah hatiku. Bapa,
setiap hati kami pagi hari ini Bapa. Kami rindu firman-Mu mengubahkan kami ya Tuhan. Kami rindu firman-Mu memulihkan kami Bapa. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang Tuhan Yesus mengubah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Biar hati kami semua terbuka untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini Bapa. Kau berbicara lewat hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyingkapkan apa yang Kau hendak sampaikan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami ya Bapa. Kami siap untuk menikmati firman-Mu. Kuduskan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam doa pagi kita. Kita kembali dengan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah ikuti secara teratur. Sekarang kita sudah di Mazmur pasal 10. Bapak Ibu, pengalaman saya begitu ya, melalui doa pagi. Nanti nggak terasa kita udah mutar satu kali ya, sampai di kitab Wahyu. Nah sekarang kita sudah di Ezra pasal 10. Saya akan berbicara tentang kuasa doa. Karena pasal 9 dan pasal 10 ini sesungguhnya berbicara tentang doanya Ezra. Kita lihat saudara ya, saya baca 1 sampai ayat 15. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekania bin Yehiel dari Bani Elam. Katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperisti perempuan asing dari antara penduduk negeri ini. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air. Sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua, segala hartanya akan disita, dan ia akan dikucilkan dari jemaat yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem, dan 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu, seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menangis karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperisti perempuan asing, dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya, dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan itu bukan perkara sehari 2 hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaat seluruhnya. Maka setiap orang di kota-kota kami yang memperisti perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu, dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota, sampai murka Allah kami yang bernyala-nyala karena perkara itu dijauhkan dari kami.
Hanya Yonatan bin Asael dan Yahaziah bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan sebetai orang Lewi itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebenarnya kalau kita belajar, ini kan kitab narasi. Salah satu kunci mempelajari kitab narasi adalah memperhatikan tokoh dengan segala perbuatannya. Kalau kita lihat hampir semua tokoh di Alkitab itu ditampilkan sisi doa dan puasa di dalam dirinya. Kita tahu Musa ya, dia 2 puasa 40 hari 40 malam itu 2 kali ditampilkan. Saudara yang kekasih, at least paling tidak walaupun tidak disertai puasa, tokoh-tokoh yang dipakai Allah di dalam Alkitab itu sering ditampilkan sisi doanya. Semua pemimpin juga orang terbatas, tapi sisi doa itu rupanya penting. Pasal 9 dan pasal 10 menjelaskan sisi doa Ezra, ya. Sisi doa Ezra sebagai pemimpin Israel yang berhasil, saudara, memimpin Israel mengalami pemulihan. Nah, saudara kekasih, latar belakangnya adalah Ezra syok, ya. Ezra syok karena dia sebagai pemimpin yang terakhir membawa pulang, ya, orang buangan dari Babel ke Yerusalem. Ternyata baru sampai berapa hari, kalau kita lihat ya, sekitar 4 hari ya. Dari pasal-pasal selanjutnya kita lihat sudah langsung dapat laporan ini bahwa orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan itu, ya, orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan itu langsung kembali ke dosa masa lalu yang membuat mereka dibuang ke Babel. Jadi ini syok bagi Ezra, dan itu jumlahnya cukup banyak. Loh, Ezra kok sebanyak ini? Sebagai pemimpin dia mau ngapain? Ya, sebagai pemimpin dia syok, dan dalam kondisi yang membuat dia sangat syok ini, tidak ada hal yang bisa dia kerjakan kecuali berdoa dan berpuasa. Gak ada yang bisa dia kerjakan. Ini menjadi masukan bagi kita, memang bagi para pemimpin. Ketika kita melihat fakta, ketika kita mendengar banyak laporan tentang dosa orang, pasti kita hanya bisa diam. Ya, kita syok, kita diam. Nggak mungkin kita marah karena kita nggak berhak. Kedua, karena kita juga punya dosa, walaupun tidak sama dengan mereka dan mungkin di masa lalu. Nah, itu membuat kita mereka ya berada dalam posisi ini. Nah, saudara yang kekasih, dan dalam posisi syok itu tidak ada yang bisa dikerjakan Ezra kecuali berdoa dan berpuasa. Tapi lihat, ada hasilnya loh. Ada besar kuasa doa dalam menghadapi persoalan daripada tindakan-tindakan yang lain. Ini luar biasa ya. Semoga kita mau memperhatikan firman ini dengan baik, ya. Ada kuasa dalam doa dan puasa. Memang kan kita tahu di Yakobus dibilang doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Nah, saya menyampaikan 3 hal. Ini menurut saya disertai puasa karena di pasal 9 ayat 3, ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Nah, itu suatu doa yang tidak biasa yang disertai dengan merendahkan diri dan berpuasa. Lagian di pasal 10 ayat 6 dibilang begini, sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan tidak minum air. Ada 2 versi orang tentang puasa. Dia bilang puasa itu enggak makan saja tapi boleh minum. Tapi ini salah satu contoh, memang tidak makan roti dan tidak minum air. Ya terserah, tapi ini kita lihat bahwa contoh puasa yang dilakukan Ezra memang enggak makan, enggak minum. Seperti itu. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dan kita lihat ada 3 kuasa dari 2 puasa yang diambil oleh Ezra di dalam Ezra pasal terakhir. Saudaraku, sebagai pelajar Alkitab harus selalu lihat kenapa ya kitab ini berklimaks di doa dan puasa. Ya, dia ditutup dengan doa dan puasa. Saudara, itu berarti sesuatu yang penting. Nah, saudara, apalagi bagi kami pemimpin, kami tidak bisa kalau mencoba memimpin umat kalau tidak berdoa, apalagi dalam masalah-masalah berat disertai puasa. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita lihat kuasa doa. Kuasa apa yang terjadi setelah Ezra berdoa? Karena yang menarik di ayat 1 ada kata keterangan, sementara Ezra berdoa, inilah yang terjadi. Jadi itu berarti kolerasi itu yang terjadi itu adalah
akibat umat Israel melihat Ezra berdoa dengan berdoa yang intens. Tentu sebelum perkara ini pasti Ezra berdoa. Tapi ini satu doa yang intens yang diambil oleh Ezra. Nah saudara, yang pertama kita lihat itu adalah bahwa doa itu ya, doa menggerakkan ya. Doa itu menggerakkan dan menyentuh hati umat. Itu dulu yang kita lihat. Tiba-tiba datang berhimpun. Belum ngomong apa-apa itu Ezra. Ya karena sebagai pemimpin syok, sebanyak ini yang melakukan pelanggaran, baru diberikan Tuhan kelegaan, sudah langsung kembali ke dosanya seperti ini. Jadi dia hanya bisa berdoa dari ayat 9 itu. Masih secara pribadi mengaku dosa kepada Tuhan. Secara pribadi dia mengaku dosa kepada Tuhan. Nah saudara kekasih, dan sementara dia berdoa, orang banyak berhimpun. Berhimpunlah kepadanya jemaat orang Israel yang sangat besar jumlahnya. Ini yang pertama yang saya amati. Doa itu menggerakkan orang berhimpun. Doa itu menyentuh hati umat. Kadangkala ya kalau kita suruh orang beribadah misalnya, kalau kebanyakan dinasehati kadang tambah nggak ibadah, tambah mangkel. Nanti pendetanya tambah dibilang cerewet, nggak ibadah, ditanyai segala macam, ditanyai gitu, nggak kesentuh. Kadang kita pakai orang lain juga nggak kesentuh juga. Kalau menghadapi tipe-tipe yang gini, ini kan orang Israel yang balik ini lagi asik menikmati dosanya. Bagaimana Ezra mau nyentuh dengan ngobrol biasa? Ezra hanya bisa berdoa dan berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh merendahkan diri. Dan ternyata sementara dia berdoa itu menyentuh hati umat Allah untuk berhimpun. Doa itu menggerakkan orang lain. Saudara, jangan kita remehkan kuasa doa. Kadang karunia menasehati pun nggak mampan kalau orang sudah dalam posisi yang tumpul. Tapi doa itu yang bisa menggerakkan mereka dan menyentuh hati mereka. Nah, mereka datang berhimpun jumlah yang sangat besar. Terus terang bagi saya sebagai hamba Tuhan ini menarik. Kadang kita menggerakkan orang 5 orang aja susah. Menggerakkan 10 orang aja susah. Tapi kalau kita berdoa jumlah yang sangat besar, bisa berhimpun dengan hati yang sudah tersentuh. Kalau kita lihat mereka berhimpun jadi sadar gitu loh. Ngelihat pemimpinnya kok doa puasa begini, doa dengan mengoyakkan jubahnya begini. Itu menggerakkan dan menyentuh hati banyak orang, hati umat Allah. Ini yang pertama yang kita lihat saudara. Supaya apa saudara? Tentu tujuan pasal ini menurut saya bukan kita melakukan hal yang sama mengoyakkan baju, bukan. Supaya kita tahu bahwa sementara Ezra berdoa, sementara Bapak Ibu berdoa, banyak hal yang sedang bergerak terjadi menuju permohonanmu. Di ranah yang kita tidak tahu, sementara kita berdoa ada hal-hal yang sudah bergerak menuju ke doa kita. Itu menurut saya, kalau aplikasinya bagi saya. Saudara kasih, sebab itu jangan malas berdoa. Loh, saya orang berdosa, dan sudah berdosa tambah nggak berdoa. Lalu bagaimana menemukan solusi? Kita berdoa bukan karena kita sempurna, justru karena kita tidak sempurna kita harus berdoa. Ezra juga menyadari orang yang bisa kawin dengan perempuan asing, orang yang bisa setelah alami mujizat secepat ini berbalik. Ezra tahu. Ezra sadar itu, lalu so what? Saya mau ngapain? Tidak ada hal yang dapat saya kerjakan kecuali berdoa. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, itulah sebabnya kita lihat saudara, ayo berdoa. Ezra pun pribadi yang terbatas. Justru kok kita tahu kita sangat terbatas, itulah sebabnya kita berdoa. Dan ingat, sementara engkau berdoa di area yang kita tidak tahu, tangan Tuhan sedang merendah bekerja. Tiba-tiba ini banyak orang berhimpun. Jangan berhenti berdoa karena diintimidasi oleh setan. Jangan berhenti berdoa ketika kita ya seperti didakwa, lah berdoa tok. Kamu nggak berubah. Karena tidak ada cara lain.
Ketika Tuhan datang, berkata kepada kita, datanglah kepadaku, berdoalah, mintalah. Bukan Tuhan bilang kan, memang di situ ada aspek minta ampun dosa dalam doa. Tapi bukan tunggu sempurna baru berdoa. Di mana disempurnakan? Jadi itu menjadi proses siklus berdoa, diubahkan, berdoa, diubahkan kan. Seperti itu. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini yang kita lihat yang pertama. Doa itu menyentuh dan menggerakkan hati banyak orang untuk berkumpul. Kalau kita kaitkan ke ibadah, seringkali kita berharap banyak orang datang, tapi tidak ada yang berdoa. Makanya ini, ada yang ngajar saya, doa dalam pertumbuhan gereja katanya ya, doa dalam pertumbuhan gereja seperti roda yang menggerakkan. Ada aspek-aspek yang kita lakukan untuk orang datang berhimpun dan tergerak berkumpul. Bisa kunjungan, bisa WA, bisa ini. Tapi dalam teologi pertumbuhan gereja pernah saya belajar itu, doa itu sangat penting. Itu sebabnya kiranya kita terus berdoa ya, apapun yang terjadi. Doa menggerakkan dan menyentuh orang lain. Dia menggerakkan ya, menggerakkan dan menyentuh hati orang lain, bahkan banyak orang. Yang kedua, apa kuasa doa daripada Ezra yang kita lihat di sini? Yang kedua adalah itu doa membuat doa itu mendatangkan pendukung, mitra. Jadi ketika kita berdoa, nanti ada mitra dalam menghadapi masalah. Jadi doa kita itu mendatangkan mitra bagi kita untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Nah, saudara kekasih, itu kita lihat di ayat yang ketiga itu, Yehiel yang berbicara ya, Yehiel ya, dari Bani Elam. Dia berkata di ayat 2 itu begini, maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel. Oh, Sekanya bukan Yehiel, sorry. Lalu maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam. Katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, karena kami telah memperisti perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan, dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Ayat 4, perhatikan yang sangat menarik. Ayat 4, bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Ini yang kedua, saudara. Kita seringkali butuh mitra. Mitra kerja, penolong, pendukung kita dalam pelayanan kalau kita hamba Tuhan. Tuhan kirim orang mendukung, bukannya itu yang kita rindukan. Saudara kasih, tapi Ezra belum sampai ke dua itu, baru merendahkan diri terus saja, Tuhan sudah kirim pendukung. Seorang yang berdoa tidak kekurangan pendukung. Pendukung kita bisa silih berganti dalam kedaulatan Tuhan. Mungkin pindah tugas, pindah apa. Ada orang kadang sangat terlalu kehilangan gitu, terlalu menunjukkan kehilangan. Kalau salah satu mitranya, orang yang mensupport dia, pindah misalnya, aduh sudah pindah, seolah-olah Tuhan gak bisa kirim itu mitra yang lain yang bisa menyupportnya. Kalau kita lihat Ezra belum sampai berdoa ke situ, ya memang dia shock. Apalagi kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, ada pesan Allah akan ada murka kan. Itu menakutkan Ezra, membuat dia gemetar di hadapan Allah. Aduh, mau kena murka apa lagi? Sudah baru dibuang ke Babel, kembali sekarang mau kena murka apa lagi? Dia gemetar. Jadi belum sampai meminta siapa yang saya ajak bicara, siapa mitra saya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan sudah mengirim mitra. Mereka bilang begini, bangkitlah karena itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Ini namanya mitra penolong. Kalau begitu Ezra lebih leluasa untuk melaksanakan pesan Tuhan kepadanya untuk memisahkan bangsa itu. Karena memang orang Israel kan dipanggil untuk hidup kudus. Saudara tahu kata kudus itu kan separate from sin, terpisah dari dosa. Pisahkan dirimu dari dosa. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini yang kita lihat yang kedua. Kau kan, setiap kita saudara,
Setiap apalagi kita pemimpin, setiap kita yang mau sukses, pemimpin yang mau sukses, kita butuh orang-orang yang loyal. Kita butuh orang-orang yang loyal, yang mengerti visi Allah di kita, yang tidak selalu melihat kita secara fisikly, secara penampilan, yang tidak selalu mencari celah di kita, tapi kita butuh penopang, ya, kita butuh itu, dan itu bisa didatangkan melalui doa dan puasa. Orang-orang yang benar-benar loyal untuk memperhatikan kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini kuasa doa yang kedua yang kita lihat dari apa yang dilakukan Ezra. Yang terakhir adalah doa mendatangkan pertobatan massal. Bukan pertobatan satu jiwa saja yang bisa. Ketika Ezra benar-benar mengambil doa puasa, ini kan sebelum memanggil umat Tuhan, ini baru sebagian orang yang datang, sudah besar jumlahnya, tapi kan perintah ini lebih lagi ke banyak orang lagi, maka disiarkanlah pengumuman. Tapi untuk bertobat, sebelum disiarkan pengumuman di ayat 7, ayat 6 itu Ezra benar-benar puasa kan. Disiarkan pengumuman agar mereka semua ya berkumpul. Dikatakan di situ, berkumpullah jumlah yang besar, padahal hujan lebat, kata firman Tuhan. Padahal hujan lebat, tapi mereka mau berkumpul bersama dalam kondisi hujan lebat, lalu mereka bertobat. Kalau saya bilang gini, recommitment. Marilah kita mengikat perjanjian, katanya dia itu. Ada pertobatan. Sekarang mereka bertobat dan ngomong sendiri kepada Ezra. Ezra sebenarnya gemetar gimana mau mengubah paradigma bangsa ini. Tapi mereka sendiri yang berkata kepada Ezra, adalah kewajiban kami, begitu ya Bapak Ibu ya, adalah kewajiban kami ya untuk hidup, untuk melakukan perkataanmu itu di ayat 12. Sementara hujan lebat turun. Nah saudara yang kekasih, pasti ini kalau difilmkan ya, disinetronkan luar biasa. Orang berdoa massal mengaku dosa di hadapan Tuhan dan mengambil komitmen, memperbarui komitmen, rekomitmen. Ayo mengikat perjanjian kembali dengan Tuhan. Ya, dalam posisi hujan lebat, banyak orang memenuhi ya di depan rumah Allah itu. Dan sedang kekasih dalam nama Tuhan, mereka bertobat. Kuasa doa adalah membuat orang lain insaf dan bertobat. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, walaupun tidak semua, kadang kita pemimpin itu terlalu apa ya ekspektasinya. Kalau saya berdoa 100%, 100%, ya nggak masalah. Tapi saya cuma mengungkap fakta. Kau bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan, bukan harus 100%, karena tetap ada penentang. Makanya saya sengaja berhenti baca di ayat 15. Ayat 15 bilang begini, hanya Yonatan bin Asael dan Yahaseya bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sabetai orang Lewi itu. Jadi nggak 100%, tapi orang bilang apa? Mostly ya. Kebanyakan orang bertobat waktu itu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah kuasa doa yang dinaikkan Ezra. Allah yang disembah oleh Ezra adalah Allah yang sama yang kita sembah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya memotivasi kita, membuat kita memahami tentang betapa besar kuasanya doa, dan memotivasi kita untuk terus berdoa di hadirat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa.
penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kita nyanyi sekali lagi, Gavia berdoa syafaat. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan nama-Mu Yesus, haleluya, dalam hidupku. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, kami tahu betapa luar biasanya Engkau memakai Ezra ya Bapa untuk membawa pertobatan yang besar di tengah-tengah bangsa Israel Tuhan. Dan kami rindu Tuhan belajar melalui Ezra Tuhan. Biarlah melalui kami Tuhan, Engkau juga bisa memakai kami untuk membawa pertobatan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Membawa perubahan bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Menggerakkan hati orang-orang di sekitar kami untuk berbalik kepada-Mu ya Tuhan. Walaupun Tuhan kami tahu dari cerita Ezra Bapa, tidak 100% orang-orang akan berbalik Tuhan, tapi kebanyakan Tuhan orang-orang akan kembali kepada-Mu Tuhan, akan kembali memperbaharui komitmen mereka ya Bapa melalui Ezra ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau pakai, Kau rapi lagi hamba-Mu ya Bapa, supaya semakin luar biasa lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami juga rindu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati menolong jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang akan beraktivitas kembali pada pagi hari ini Tuhan. Engkau terus memberikan jemaat-Mu kekuatan yang baru Tuhan. Memberikan sukacita kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau jagai seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Bapa dari sakit penyakit Tuhan mara bahaya. Biarlah Tuhan jemaat-jemaat-Mu aman selalu dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Seluruh pergumulan jemaat
jemaat-jemaat-Mu kiranya Engkau tolong ya Bapa. Jemaat-jemaat-Mu yang merindukan anak Tuhan kiranya Engkau memberikan ya Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang merindukan tempat tinggal kiranya Engkau memberikan ya Bapa. Semua pergumulan jemaat-Mu Tuhan Engkau jawab mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga terus memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan dengan pertumbuhan rohani ya Bapa, supaya Tuhan mereka semakin hari semakin mencintai hadirat-Mu Tuhan. Engkau tolong jemaat-jemaat-Mu ya Bapa, supaya mereka terus memiliki kerinduan beribadah kepadamu ya Bapa, supaya mereka tidak dikalahkan Tuhan oleh pandemi yang tengah menyerang ini ya Bapa, tapi mereka terus memiliki iman yang kuat kepadamu, terus memiliki kerinduan untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jadwal-jadwal ibadah yang telah Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau terus tolong ibadah-ibadah kami yang tengah kami laksanakan ya Bapa, mulai dari ibadah kaum pria, kaum wanita Tuhan, kaum muda Tuhan, doa puasa ya Bapa. Engkau juga memberkati ibadah raya 1, sekolah minggu ibadah raya 2, meskipun harus dilaksanakan secara live streaming juga ya Bapa, tetapi kiranya Engkau terus menolong Tuhan. Juga melalui doa pagi ini Tuhan, kami berdoa banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang ikut merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga khusus untuk gereja kami di tempat ini ya Bapa. Kiranya segala keperluan gereja kami Engkau yang mencukupkan ya Tuhan. Kerinduan kami untuk memiliki lahan parkir ya Bapa, kiranya Engkau jawab ya Tuhan. Sebelum Engkau datang kali yang kedua Tuhan, kalau Engkau berkehendak ya Bapa, kami rindu memiliki gereja yang lebih luas lagi ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati keberadaan kami di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati tetangga kami kiri kanan depan belakangnya Tuhan. Kiranya mereka terus terberkati oleh keberadaan kami di tempat ini Tuhan. Kiranya melalui keberadaan kami mereka dapat melihat betapa besar dan betapa mulianya kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan kami di tempat ini, kami pastori Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami seisi pastori ya Bapa. Engkau cukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Engkau terus yang menjadi kekuatan kami untuk melayani ya Bapa. Kiranya Engkau juga memperbaharui kesehatan, kekuatan, sukacita kami untuk terus melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga rindu berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Engkau segera pulihkan bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau juga memberkati pemerintahan Tuhan, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kami rindu mereka semua bekerja dengan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, supaya setiap pemerintah-pemerintah yang ada di dalam bangsa kami ini dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah bangsa kami dapat menjadi teladan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan tenaga medis yang tengah bekerja keras akhir-akhir ini ya Bapa. Kiranya Engkau tolong mereka semua Tuhan. Engkau memberikan kekuatan ekstra ya Bapa. Biarlah mereka merupakan perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk gereja-gereja yang tersebar di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan Kau terus menjadi kekuatan bagi gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja-Mu semakin gencar ya Bapa untuk memberitakan kasih setia-Mu ya Tuhan. Biarlah tidak ada pertikaian lagi di antara gereja-gereja-Mu ya Bapa. Tetapi kami rindu kami berkumpul dalam kasih Tuhan untuk membawa lebih banyak jiwa lagi datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, atas setiap doa dan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami masuk ke hari yang baru, kami berkati sidang jemaat-Mu mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, setiap rumah tangga umat Allah dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Gada dan tongkat-Mu Tuhan Yesus menyertai mereka ya Tuhan. Kami berkati orang tua kami, kaum keluarga kami, kakak adik kami, semua andai tolar kami Tuhan berada dalam perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Kami berkati secara khusus mereka yang ikut berdoa pagi secara live streaming dengan kami, jemaat-jemaat-Mu dan orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan kami. Turunlah pertolongan Tuhan, keajaiban-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Selagi kami menyembah Tuhan, mujizat Allah terjadi bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, kami terima berkata haleluya. Kami yang percaya berkata Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.